Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 24. Dikatakan begini. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Sekali lagi dikatakan si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Kita mau belajar tentang sifat si pemalas. Saudara yang kekasih, malas itu artinya tidak peduli atau tidak mau tahu atau disebut sebagai apatis. Jadi kemalasan itu, saudara, kita perlu tahu itu bukan dari Tuhan. Karena kemalasan itu adalah sifat yang kontraproduktif dalam hidup kita. Jadi kemalasan bukan cuma menjengkelkan, tapi ini berbahaya, saudaraku. Karena potensi dalam diri kita itu kecenderungannya jadi terkubur dan akan merusak kehidupan kita, tapi juga merusak kehidupan orang lain. Karena ini akan menjadi batu sandungan dan menjadi beban bagi orang lain. Saudara yang kekasih, jadi kita pagi hari ini mau belajar seperti apakah penyebab faktor daripada kemalasan itu. Dan juga saudara kita mau melihat dari konteks firman Tuhan. Sehingga saudara yang kekasih ini tidak menjadi bahagian dalam diri kita. Saya percaya bahwa setiap kita juga mengalami, ya mungkin ini belum menjadi sifat kita atau tidak menjadi sifat kita. Tetapi ada waktu-waktu tertentu saudaraku, bisa dalam jangka waktu yang pendek, tapi bisa juga dalam jangka waktu yang panjang, kemalasan itu menjadi bahagian dalam diri kita. Jadi kita mau melihat hal ini, saudaraku, di dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Amsal 18 ayat 9 dikatakan begini. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Seperti yang kita katakan tadi di atas, saudaraku, bahwa kemalasan itu bukan cuma menjengkelkan, tapi berbahaya bagi kita. Karena kecenderungannya adalah potensi kita yang terkubur. Dan itu merusak tatanan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Rencana-rencana Allah, ya, supaya kita itu bisa maksimal di dalam Dia. Saudara, itu dirusak oleh kemalasan. Nah, saudara, dan itu juga bukan bagi diri kita, tetapi bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, seperti Amsal katakan bahwa orang yang bermalas-malas, saudaraku ya. Jadi belum tentu juga dia punya sifat pemalas, tapi bermalas-malas dalam pekerjaannya, dikatakan sudah menjadi saudara dari si perusak. Saudara, Tuhan itu bekerja selama 6 hari. Baru hari yang ke-7, saudaraku, dia beristirahat. Jadi dia menciptakan bumi dan segala yang ada, menjadikan manusia pertama yaitu Adam, untuk jadi rekan kerja Allah dengan memberi tugas kepada Adam untuk apa? Untuk memelihara Taman Eden. Jadi sejak awal Tuhan sudah menciptakan manusia itu untuk bekerja. Jadi bekerja itu bukan kutuk. Bekerja adalah bahagian tugas Allah yang didelegasikan kepada manusia untuk merawat segala ciptaan Allah bagi kesejahteraan manusia. Jadi bekerja yang dimaksud di sini itu tidak dibatasi hanya untuk menghasilkan uang. Ya, seperti kerja di kantor, jadi perawat, guru, kita mendapat gaji, dan lain sebagainya. Tapi bekerja atau berusaha itu adalah sifat Tuhan yang ditaruh dalam diri kita sampai hari ini. Nah, bahkan Tuhan berkata bahwa sampai hari ini itu Tuhan tuh masih bekerja, saudara. Walaupun dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, menciptakan bumi ini dan segala isinya. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan sampai hari ini masih bekerja.
Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini teladan kita, saudaraku. Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Jadi kalau teladan kita adalah Kristus, saudara yang kekasih, bekerja adalah bahagian hidup kita. Kita menjadi rekan kerja Allah, saudara, diberi kemampuan, saudaraku, untuk mengetahui apa yang Allah mau dalam kehidupan kita dan diberi kemampuan untuk kita melakukannya. Nah, saudara, mari kita perlu temukan, saudaraku, penyebab daripada kemalasan. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi bahwa kemalasan itu adalah kontraproduktif dalam hidup kita. Jadi karena kemalasan itu merusak, saudaraku, kemalasan itu adalah dosa. Bisa jadi kemalasan terjadi karena beberapa faktor, saudaraku. Kita tidak bisa pungkiri, saudaraku, ada faktor fisik, kelelahan, saudaraku, atau mungkin sakit dan sebagainya. Bisa juga kemalasan itu karena psikis, saudaraku ya. Masalah, saudaraku, di dalam jiwa kita atau tidak ada motivasi dalam diri seseorang. Mungkin awalnya itu bukan sifat pribadi kita. Tapi karena gaya hidup yang dibiasakan, akhirnya menjadi habit dan sifat menetap pada diri seseorang. Nah, saudara, bahasan kita pada pagi hari ini, kemalasan yang kita maksudkan itu bukan karena faktor fisik, tapi lebih banyak psikis dan motivasi dalam diri kita. Kita perlu lihat, saudaraku, dari kacamata firman Tuhan. Nah, berkali-kali dalam kitab Amsal, saudaraku, Salomo menyoroti tentang sifat yang merusak ini, saudaraku. Dan dia memberikan seperti sebuah gambaran, seperti sebuah lelucon atau seperti sebuah pernyataan yang itu membuat kita, menyentak kita, saudara yang kekasih, untuk melihat kepada diri kita bahagian daripada sifat yang merusak ini. Yang pertama, mari kita belajar faktor penyebab daripada kemalasan menurut firman Tuhan. Yang pertama, mencintai kenyamanan. Amsal 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Jadi faktor yang pertama adalah orang yang mencintai kenyamanan, saudaraku. Jadi banyak sekali, saudaraku, orang-orang yang pengen hidupnya nyaman, saudaraku, tidak fokus kepada berupaya, berusaha, saudaraku. Tetapi, saudaraku, dia membiarkan kenyamanan itu menguasai hidupnya. Firman Tuhan ini katakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Amsal 21 ayat 25 dikatakan, si pemalas itu dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Jadi saudara yang kekasih, mari kita coba lihat, saudara, apakah kecenderungan dari fisik kita ini adalah kenyamanan. Nah, saudara, kalau kita lebih suka berbaring, lalu kemudian ngantuk dan berbaring lagi, saudara waspadai sifat ini, saudara. Ya, yang kedua, saudara, kemalasan itu faktornya, faktor penyebabnya adalah yang kedua, suka menunda-nunda dengan banyak alasan. Kita bisa berkata, ya besok masih ada waktu. Jadi hal yang kedua ini suka menunda, saudara. Amsal 26 ayat 13 dikatakan begini. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Itu artinya apa, saudaraku?
betapa banyak alasan-alasan yang kita bisa buat, saudaraku, untuk menutupi rasa malas kita. Saudara, kalau kita sudah melihat ada banyak hal yang kita tunda-tunda terus dalam diri kita untuk kita kerjakan, saudara, jangan-jangan sifat yang anti produktif ini sudah sedang menyerang kita. Ya, sifat yang merusak ini, saudaraku, sedang menyerang kita. Kenapa? Karena kita punya alasan bahwa besok masih ada waktu. Punya alasan, saudaraku, akan lebih baik pada esok hari dan lain sebagainya. Coba kita lihat, saudaraku, bagian-bagian pekerjaan yang kita suka tunda, terus kita tunda. Dan kita suka memberikan alasan. Bukan cuma kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Jadi kita punya cara dalam diri kita itu untuk memberikan alasan-alasan untuk bisa menundanya pada esok hari. Nah, saudara yang kekasih, kemarin juga seperti itu, saudaraku ya. Ada alasan sedikit dalam diri saya, kok pusing ya kepala saya. Padahal saya sudah punya janji, saudaraku, untuk membahas satu topik dalam bisnis saya. Saudara, kepada seseorang, saudaraku, saya pusing. Dan saya berpikir lebih nyaman, lebih enak, saudaraku, untuk tinggal berbaring, lalu tidur, saudaraku, nanti akan pulih lagi. Ini bisa dilakukan mungkin bisa pada besok atau minggu depan. Tapi saya berkata kepada diri saya tidak mau menunda-nunda. Ini harus saya selesaikan pada hari ini. Saudara, karena saya sudah berjanji. Saudara yang kekasih, ini sifat yang merusak. Menunda-nunda, saudaraku, itu artinya kita membuang banyak waktu, saudaraku, dengan berbagai alasan. Kita punya alasan, ada singa di jalan, seperti Amsal katakan. Ada singa di lorong. Ya, yang ketiga, berjalan tanpa perencanaan dan tanpa tujuan. Saudara, faktor penyebab kepada kemalasan menurut firman Tuhan itu adalah berjalan tanpa perencanaan dan tanpa tujuan, saudaraku. Jadi kemalasan itu bukan cuma, saudaraku, berbaring dan tidur, tetapi dikatakan di sana bahwa berjalan tanpa perencanaan dan tanpa tujuan itu adalah sebuah kemalasan. Amsal 20 ayat 4 dikatakan begini. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Ini bicara tentang perencanaan dalam hidup kita. Tidak memiliki tujuan. Saudara, mungkin di beberapa negara itu memiliki 4 musim yang silih berganti. Ada musim dingin, ada musim panas, saudaraku, ada musim-musim yang lain, saudaraku. Tidak seperti di Indonesia yang sepanjang tahun kita cuma punya musim panas dan musim hujan, saudara. Ya. Nah, saudara, tetapi saudara di beberapa negara yang lain, saudaraku, ini musim dingin banyak orang tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa seperti yang biasa dilakukannya. Itu sebabnya mereka harus mempersiapkan diri. Satu kali kami pergi ke Australia dan kami memiliki teman di sana. Saudara, saya melihat ada buah tomat ya di belakang halaman rumahnya. Saya melihat juga ada cabai di sana. Saya bilang, wow, luar biasa. Saya bilang, iya Kak, ini cuma bisa tumbuh, cuma bisa berbuah pada musim tertentu. Nah nanti pada waktu musim dingin itu nggak bisa. Itu tanaman kita pada kering semuanya. Jadi dia sudah merencanakan untuk menanam jenis tanaman-tanaman tertentu itu pada musim di mana ada matahari di sana. Tidak musim dingin, saudaraku. Nah, saudara, firman ini katakan pada musim dingin, katanya si pemalas tidak membaca. Kalau ia mencari pada musim menuai, maka nggak ada apa-apa. Akan terjadi kelaparan, saudaraku. Nah, saudara,
Jadi faktor yang berikutnya adalah ketika kita tidak merencanakan hidup kita, ketika kita tidak memiliki tujuan, kita persingkat saja untuk 1 tahun ini, saudara yang kekasih, kita sedang jalan di dalam kemalasan, saudara. Hati-hati dengan sifat yang merusak ini. Itu sebabnya, saudaraku, mari kita duduk, merenungkan, dan punya waktu untuk berpikir tentang diri kita, membuat perencanaan buat diri kita, saudara yang kekasih, dan membuat sebuah tujuan dalam diri kita. Saudaraku, buat itu dalam diri kita untuk tahun ini. Saudara, dalam pemuritan-pemuritan kita pada hari-hari ini, tetapkan dan tujuan, karakter yang mau kita capai di tahun ini. Saudaraku, apa yang mau kita lakukan? Nggak usah banyak-banyak, saudaraku. Mungkin ada 2 poin yang paling penting. Saudaraku, abaikan, saudaraku, perkataan dalam pikiran kita, besok masih ada hari. Atau masih ada waktu lusa. Saudara, lakukan perencanaan, saudaraku, buat tujuan dalam diri kita, saudaraku, cicil tiap hari, saudaraku. Saya bersyukur untuk saat teduh kita tiap hari. Saya berpikir keras untuk membuat perencanaan supaya pada pagi hari, saudara, saat teduh kita, firman Tuhan yang saya bisa sampaikan, saudaraku, itu saya sudah buat, saudaraku. Walaupun saya tidak bisa mengabaikan juga pekerjaan-pekerjaan saya yang lainnya. Saudara, kadang-kadang, saudaraku, untuk menekan kemalasan dalam diri kita, kita perlu memaksakannya. Nah, lalu kemudian yang keempat. Faktor yang keempat adalah bekerja dengan pengawasan. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Wow. Saudara, dikatakan di sana, pergilah belajar kepada semut dan perhatikan lakunya. Jadilah berhikmat. Pikirkan sesuatu. Meskipun enggak ada pemimpin yang mengawasi, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya yang menyuruh dia, saudaraku, memerintah pekerjaannya, tetapi dia menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen, supaya tidak ada kelaparan, saudaraku. Kita perlu belajar untuk hal ini, saudaraku. Jadi kemalasan itu didefinisikan kalau kita hanya bekerja karena diperintah, diawasi, dikontrol, itu adalah sifat daripada pemalas. Nah, saudara, di depan pengawas, di depan saudaraku pengatur, mandor, nah baru orang tersebut bekerja. Kalau enggak, banyak ngobrol, lipat tangan, cerita, budaya yang begini kita melihat di mana-mana, saudaraku. Nah, firman Tuhan katakan, saudara, sifat ini, saudaraku, yang bekerja dengan pengawasan, itu adalah definisi, salah satu definisi daripada kemalasan. Kolose 3 ayat 23-24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bahagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hambanya. Jadi upah kita itu bukan dari manusia. Jadi karena bekerja itu adalah bahagian kehidupan kita, kita bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi meskipun tidak ada pengawas kita, tidak dimandori, saudaraku, tidak ada pengatur, penguasa, saudaraku, kita akan melakukan pekerjaan itu dan pekerjaan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, yang berikutnya, yang kelima. Kemalasan itu disebut dalam Matius 25 ayat 26, tidak bermultiplikasi. Hamba yang memiliki 1 talenta itu menguburkan talentanya sehingga tidak bermultiplikasi. Tuannya menjadi marah dan berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas.
Saudara, definisi Tuhan tentang kemalasan adalah ketika kita tidak bermultiplikasi. Hamba yang dipercaya 5 talenta itu berlaba 5 talenta. Hamba yang dipercaya 2 talenta berlaba 2 talenta. Saudara, itu adalah perkara sederhana, saudara, perkara kecil. Ini bukan masalah menjalankan uang dan orang beresiko untuk tidak mengembalikan uang. Dikatakan yang dipercayakan 5 talenta, itu berlaba 5 talenta. Yang dipercaya 2 talenta, itu berlaba 2 talenta. Jadi itu berjalan dengan sedemikian sederhana. Jadi lakukan saja pekerjaan bagian kita, maka kita akan bermultiplikasi. Tapi yang punya 1 talenta, saudaraku, dia bukan cuma tidak menjalankan, tapi dia menguburkannya. Nah, saudara, bagaimana cara Tuhan menghindarkan kita dari sifat yang merusak ini? Saudara, temukan harapan baru di dalam Kristus tiap hari. Ada banyak alasan dalam hidup kita untuk mempertahankan kenyamanan. Bisa jadi karena lelah secara emosi atau putus asa karena berulang kali gagal. Akhirnya kita menjadi apatis. Tapi di dalam Dia, kita akan menemukan harapan baru tiap hari. Amsal 24 ayat 14 dikatakan begini. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka akan ada masa depan. Dan ada harapan, dan harapanmu tidak akan hilang. Firman ini katakan, temukanlah hikmat untuk jiwa kita melalui Kristus. Maka ada harapan yang tidak akan hilang. Orang yang kehilangan harapan adalah orang yang malang, saudara. Sebab dia tidak lagi bisa melihat cahaya di depannya yang menuntun langkahnya. Cuma ada kegelapan. Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan di dalam Kristus itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Walaupun engkau jatuh berulang kali, saudaraku, jangan apatis. Karena di dalam Dia, ketika kau menemukan hikmat di dalam Kristus, ada harapan baru. Amsal 18 ayat 14 dikatakan bahwa orang yang punya semangat, bersemangat, dia bisa menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Yang kedua, terakhir. Temukan pola hidup salah yang menyuburkan kemalasan atau sifat yang merusak ini. Amsal 24 ayat 30-33 dikatakan, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Saudara, gadget ini adalah penemuan teknologi yang mengubah tatanan perilaku manusia seluruh dunia. Teknologi ini adalah netral. Tapi kalau kita tidak dewasa, ini bisa menjadi merusak. Saudara, kita bisa menghabiskan waktu sia-sia. Dan itu merusak produktivitas kita, potensi dalam diri kita. Saudara, di tangan orang bijak, gadget menjadi sumber informasi luar biasa. Kita bisa lebih produktif lagi. Tapi di tangan orang yang tidak memiliki tujuan, gadget ini menjadi anti produktif. Dan membiasakan diri hidup dalam kemalasan. Nah, saudara, pertanyaan saya yang terakhir. Bagaimana kita mengeceknya? Firman Tuhan katakan tadi, perhatikan ladangmu. Atau apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Apakah kau setia mengelolanya sehingga tidak ditumbuhi oleh onak duri? Saudara, kalau kamu punya potensi konseling, galilah potensi konselingmu itu, belajar lewat fasilitas media. Bukan cuma untuk postingan, saudaraku, menampilkan bahwa saya eksis. Tapi biar area di mana ladang kita, tanggung jawab kita, area yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita. Saudara yang kekasih, mari kita gali, saudaraku. Berikan semangat yang baru. Firman Tuhan katakan, 1 Korintus 15 ayat 18. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan,
Kami mau menemukan harapan baru di dalam Kristus, dan biar hati kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau. Kami menolak kemalasan, menyelusup dalam pikiran, dan membentuk karakter dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.